Shalom GOC Family, welcome home. Udah excited banget nih untuk ikut online service hari ini. Sebelum itu, jangan lupa untuk perhatikan beberapa hal di bawah ini. Yang pertama, jangan lupa untuk mempersiapkan tempat yang terbaik untuk ikuti ibadah online hari ini. Yang kedua, teman-teman dilarang untuk melakukan aktivitas lain selama mengikuti online service. Dan yang ketiga, jangan lupa ikuti ibadah online ini dengan fokus dan saling menyapa di live chat. Yuk, kita sama-sama responi ibadah hari ini dengan sepenuh hati. Selamat beribadah, teman-teman. Shalom GOC, siapin hati kita yang terbaik karena kita sama-sama mau menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat, kasih, dan anugerah-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan karena kami punya Engkau.
Shalom teman-teman semuanya, Shalom Josi. Senang banget hari ini bisa dikasih kesempatan untuk nyampain sharing dan pesan buat kalian semua. Yuk sebelum kita dengar firman Tuhan hari ini, kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih karena hari ini kami dikasih kesempatan untuk sekali lagi beribadah. Meskipun masih secara online Tuhan, tapi kami mau untuk mengikuti ibadah hari ini dengan penuh excited ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berkati kami semua hari ini, biar kiranya yang sedang letih, yang sedang lesu, yang lagi beban berat, Tuhan yang memberikan kekuatan yang baru, Tuhan yang menyembuhkan yang sakit hari ini ya Tuhan Yesus. Dan biar firman hari ini bisa menjadi pedang bermata dua ya Tuhan, yang boleh menusuk setiap yang mendengar maupun hamba-Mu yang ini yang berbicara ya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara Tuhan, Engkau yang mengambil alih hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Oke, shalom semuanya. Sekali lagi, kalian boleh tulis di live chat sekarang. Shalom, shalom ya. Kasih salam ke kalian ya, ke teman-teman semuanya. Hari ini gue pengen ngomongin soal, jadi judul khotbah gue hari ini, judul sharing gue hari ini adalah kecil. Kecil teman-teman. Sama-sama bilang di live chat, kecil, oke? Dan gue mau sama-sama ajak kalian buat pikirin sebuah mobil teman-teman. Sebuah mobil apapun yang kalian suka ya, dengan merek apapun. Bayangin sebuah mobil yang bentuknya segitu gede gitu. Ternyata sebuah mobil yang bentuknya segitu gede pun dikendalikan oleh sebuah setir teman-teman, lajunya, yang bentuknya itu lebih kecil daripada mobilnya. Ya kan? Bayangin juga sekarang sebuah handphone terbaru, iPhone 12 yang baru keluar ya. Ternyata sebuah smartphone kayak gitu, performanya itu dipengaruhi dengan chipsetnya teman-teman. Sesuatu yang kecil ya. Kalau yang suka nonton review gadget, kalian pasti tahu ya, ada chipset Snapdragon 855, Snapdragon 730G, ada Apple A14 Bionic. Woi gila, keren-keren lah semuanya pokoknya. Dan ternyata handphone yang sepowerful itu, performanya dipengaruhi sama chipset yang sekecil itu. Dan dari situ kita bisa ngerti bahwa sesuatu yang meskipun kecil bisa menghasilkan sebuah pengaruh yang besar dan bisa mengendalikan sesuatu. Ngerti ya? Tangkap ya sama Sarah. Gue boleh ulang sekali lagi. Sesuatu yang meskipun kecil bisa menghasilkan sebuah pengaruh yang besar dan juga bisa mengendalikan sesuatu. Sama kayak hidup kita teman-teman. Firman Tuhan bilang di Amsal 18 ayat 21, terjemahan bahasa Indonesia masa kini, lidah mempunyai kuasa untuk menyelamatkan hidup atau merusaknya. Orang harus menanggung akibat ucapannya. Lidah itu sesuatu bagian yang kecil dari dalam tubuh kita. Nih lidah, ya kan? Kecil ya. Tapi kata firman Tuhan, lidah itu mempunyai kuasa untuk menyelamatkan hidup atau merusaknya. Artinya, lidah kita ini yang kecil teman-teman, itu bisa menghasilkan sebuah pengaruh yang besar. Nangkep gak? Kayak contohnya nih, ada cowok ya lagi berangkat ke sekolah. Dia berangkat dengan sebuah motivasi yang nol. Kayak aduh lemes banget gitu ya, males banget sekolah, bangun pagi-pagi gitu. Tapi waktu dia berangkat ke sekolah, ternyata dia ketemu temen. Terus temennya bilang, "Woi bro, lu ganteng banget, lu gagah banget bro hari ini." Langsung bukannya lemes lagi, itu langsung semangatnya minta diampun pasti. Belajar semangat, apalagi waktu istirahat ya, jam istirahat. Waktu ada cewek-cewek lagi duduk ya di pinggir lapangan, pasti waktu dia main basket langsung, gila. Badannya keker, dikasih tunjuk kekernya. Habis itu main basket langsung, gila. 3 point, lay up, semuanya deh dilakuin. Tapi sebaliknya, kalau misalkan ada yang bilang, "Weh bro," waktu dia lagi lemes gitu ya, bilang, "Bro, lu lemes banget sih kayak cewek," aduh langsung ngedown banget dia. Karena itu lidah punya kuasa teman-teman. Lidah kita bisa pakai untuk memberkati orang, tapi lidah kita yang sama kita juga bisa pakai untuk ngata-ngatain orang. Lidah kita yang sama kita bisa pakai untuk mengatakan kebenaran. Lidah kita yang sama juga kita bisa pakai untuk mengatakan kebohongan. Dan semuanya itu punya pengaruh yang besar dalam hidup hari-hari ini teman-teman. Nah, lidah punya pengaruh ya. Tapi masalahnya sekarang ini, di zaman sekarang ini adalah masa dimana kita harus selalu ada di rumah ya. Iya kan? Kita mesti ikutin anjuran pemerintah untuk di rumah. Kalau keluar bahaya, bisa COVID ya. Meskipun
mungkin ada beberapa yang udah mulai keluar-keluar, tapi tetap aja banyak kegiatan yang kita lakukan di rumah. Dan komunikasi pun jadi berkurang nih teman-teman. Interaksi antar orang-orang tuh jadi berkurang. Akhirnya larinya kemana interaksinya? Yang nggak lain udah pasti ke sosial media teman-teman. Lewat sosial media, semua orang, semua anak-anak muda pasti punya sosial media, gue yakin. Dari punya Instagram, punya TikTok, punya Line, punya WhatsApp, punya Discord, ya semuanya dia punya semua sosial media. Nah, kalau pakai sosial media tuh biasanya kita gunakan apa sih? Gunakan jari kita udah pasti ya, jari kita yang kecil ini. Jadi gue pengen bilang hari ini adalah sosial media, dalam sosial media jari kita sama lidah kita atau perkataan kita itu sama berpengaruhnya teman-teman. Bedanya kalau jari kita yang kecil ini itu mencet, post atau send, tapi kalau lidah kita itu langsung ngomong. Tapi dua-duanya itu sama-sama ngomong, cuma beda caranya aja. Jadi jari kita sama berpengaruhnya sama lidah kita. Jari kita yang kecil kayak gini, ini bisa menghasilkan sebuah dampak loh, dampak yang besar. Nah makanya hari ini gue pengen kasih tahu 2 poin teman-teman, 2 hal, dampak apa sih yang kita bisa hasilin melalui jari kita. Dampak apa sih yang kita bisa buat gitu melalui jari kita. Yang pertama, gue pengen bilang kita catatnya sama-sama ya. Dampak negatif. Sama-sama tulis di live chat, dampak negatif. Jari kita yang kecil kayak gini, itu bisa menghasilkan sebuah dampak yang negatif teman-teman. Baik buat diri kita, maupun buat orang lain. Kenapa? Gue kasih contoh. Lewat sosial media ya. Ketika kita ngomongin orang atau gibahin orang di sosial media, ya kan? Sekarang sosial media itu, fenomena sosial media itu emang udah pasti buat kita jadi memperhatikan hidup orang. Karena kenapa? Kita buka Instagram contohnya ya. Instagram pertama kali kita pencet aplikasinya, di home kita foto siapa yang kalian lihat? Udah pasti foto orang bukan? Udah pasti foto orang. Kayak gue buka Instagram gue, sekali gue buka langsung fotonya Ibet, sekali gue buka langsung fotonya Christopher, sekali gue buka langsung fotonya CJ, yang keren-keren itulah pokoknya foto-fotonya. Dan emang sosial media itu mendorong kita teman-teman untuk ngeperhatiin hidup orang. Tapi lama-lama ya kita perhatiin, jadi perhatiin lah. Gila jam tangannya baru nih, gila si Ko Jason baru beli mobil baru tuh, ternyata si ini abis jalan-jalan nih dari Bali. Kita perhatiin hidup orang deh. Tapi lama-lama itu menjadi sebuah penyimpangan gitu. Karena kita jadi memperhatikan, kita perhatiin dosanya. Dosa baru nih. Dia lakuin kesalahan baru nih. Langsung kita share postingannya, kita share story-nya atau apapun itu, kita omongin sama teman-teman sama-sama. Kita perhatiin banget tuh hidup orang, kita perhatiin banget tuh, kita omongin, kita gibahin banget tuh. Itu fenomena sosial media saat ini. Padahal firman Tuhan bilang di Efesus 5 ayat 15 ya. Sama-sama kita baca di layar. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Yang Tuhan suruh bukan supaya kita perhatikan cara hidup orang lain teman-teman. Nangkep ya? Yang Tuhan suruh adalah supaya kita perhatiin diri kita sendiri, perhatikan cara hidup kita. Jangan sampai kita salah fokus teman-teman. Tuhan mau supaya kita perhatiin hidup kita. Sebenarnya hidup kita ini udah bener atau belum sih? Bukan supaya kita ngehakimin orang, supaya kita ngomongin orang. Bukan gitu tujuannya. Supaya kita memperhatikan cara hidup kita. Gitu. Kalau memang kita care sama mereka, kalau memang kita care sama teman-teman kita yang mungkin kita lihat mereka kayaknya lakuin salah nih, kita nggak mungkin ngomongin mereka, kita nggak mungkin gibahin mereka, tapi kita harusnya doain mereka, baik secara diem-diem maupun secara langsung. Harusnya kita kasih mereka kritik yang membangun lewat personal chat, gitu teman-teman. Yang kedua ya, dampak negatif. Kenapa dampak negatif ya? Yang kedua itu julid. Gue kasih contohnya julid atau komen yang kasar. Ini mirip banget sama kayak gibah sebenarnya, tapi damage-nya itu lebih nusuk ke hati. Gila. Kalau julid itu lebih nusuk ke hati. Gue pernah ya, gue bikin sebuah postingan video gitu ya. Ternyata di video itu tiba-tiba ada yang ngomong. Orangnya gue gak terlalu kenal dan gue gak terlalu dekat gitu sama dia. Dan dia tiba-tiba komen IG gue, gelap banget videonya. Gila.
julid sekali ya mulutnya ya. Itu orang-orang yang kayak gitu kira-kira mesti kita apain? Ada juga mungkin kalau cewek-cewek gitu ngepost apa gitu, tiba-tiba di komen, gendut banget lo, wah itu rasanya mau diapain? Tulis di live chat. Orang kayak gitu perlu kita apain ya? Menurut gue kalau kita julid itu sama kritik itu beda. Menurut gue kalau kita mau kritik yang membangun adalah kritik yang dilakukan bukan di depan banyak orang, tapi di belakang. Waktu kita ngomong satu lawan satu sama dia gitu, kita ngomong, kita kritik, kita kasih masukan-masukan yang bagus, bukan mempermalukan dia di depan banyak orang. Jadi menurut gue julid, komen yang kasar gitu, itu gak bagus banget. Dan firman Tuhan juga bilang di Efesus 4 ayat 29, janganlah ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Gue pengen bilang di sini, perkataan kotor itu bukan cuma bicara soal kita ngomongin tentang hewan, perkataan-perkataan yang ya pokoknya bahasa-bahasa zaman sekarang yang kotor gitu. Menurut gue julid itu adalah salah satu dari perkataan kotor. Kenapa? Karena kotor itu bicara tentang apa teman-teman? Tentang sesuatu yang negatif. Dan buat gue julid adalah sesuatu yang negatif. Jadi daripada kita ngomong sesuatu yang negatif, daripada kita julid, lebih baik kita pakai perkataan kita yang ada di sosial media, yang kita send itu dengan sesuatu hal-hal yang membangun dan positif. Kalau memang lu nggak suka sama orangnya gitu ya, buat apa? Kan lu bisa nggak ngefollow dia. Kalau memang lu nggak mau unfollow dia, kan lu bisa hide dia. Daripada kita harus nyakitin perasaan dia dengan julid di sosial media dan mengatakan perkataan-perkataan yang kasar. Yang ketiga teman-teman, bawa negative vibes. Nah, pernah gak sih lu tuh ngelihat orang tuh yang sosial medianya isinya aduh semuanya ngeluh aja, isinya galau aja, isinya capek aja gitu sama kehidupan ini. Pernah gak? Kalau lu gak pernah lihat kayak gitu, berarti lu mesti cek status BBM gue yang dulu dan FB gue yang dulu. Karena semuanya itu isinya di situ teman-teman. Isinya itu ya galauin cewek semuanya ada. Padahal waktu itu masih SD ya. Galauin cewek, kenapa dia lebih memilih temanku daripada aku. Itu semua ada di FB gue. Tapi untung aja gue udah delete. Kalau nggak sekarang paparazzi ada banyak ya. Apalagi ada si Ben tuh. Bisa di screenshot terus disebarin kemana-mana. Status BBM isinya ngeluh, capek semuanya isinya. Aduh capek nih sekolah. Aduh kapan sih libur. Aduh kenapa sih harus banjir. Aduh kenapa sih harus macet. Gue nggak tahu kenapa gue salah itu dulu. Kenapa gue harus ngepost itu di status gue gitu. Dan di zaman sekarang juga masih ada, cuman lebih keren aja gitu cara ngomongnya. Mungkin ngepost kegalauan-galauannya dengan cara nge-repost sesuatu yang galau gitu, postingan galau di repost. Itu caranya lebih keren aja zaman sekarang. Kalau zaman dulu lebih alay aja gitu. Dan kalian percaya nggak sih itu tuh ngebawa sesuatu yang negatif ke followers kalian, ke teman-teman kalian di sosial media, bahkan ke teman-teman dekat kalian. Ada juga zaman sekarang anak-anak muda yang kayak kirim ngepost gitu ya, yang mereka post itu mereka lagi tawuran, update dosa mereka gitu. Wih gila, gue lagi tawuran nih. Atau wih, gue lagi balapan nih. Di videoin tuh orang balapan, wih yang menang sih ini, trek-trekan gitu, nggak pakai helm. Terus di videoin gitu, wih gue lagi ngerokok nih, lagi minum-minum nih, lagi di clubbing nih, wih main-main gitu. Mereka update di sosial media mereka tentang dosa mereka gitu. Dan percaya nggak kalau itu semua itu ngebawa dampak yang negatif teman-teman, ngebawa sesuatu yang buruk. Hari ini gue pengen bilang ke kalian, bukankah kita adalah anak-anak Tuhan teman-teman? Matius 5 ayat 9 bilang kayak gini, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Mereka yang disebut anak-anak Allah adalah mereka yang membawa damai. Karena itu, yuk kita sebaiknya pakai jari kita nih, yang ada di sosmed, buat bukan ngebawa negatif vibes, tapi kita bawa berita-berita damai teman-teman. Yang kita post, apapun itu, kita bawa berita-berita damai. Jangan curhat, jangan ngeluh di sosial media. Karena kenapa? Orang-orang di sosial media juga gak akan peduli tentang itu teman-teman. Kalian mau keluhin itu, kalian mau curhatin masalah kalian di sosial media, mereka gak akan peduli sama itu. Kalian gak akan temuin jawabannya di sosial media. Justru kalau kalian sebenarnya ngeluh, kalian capek,
cerita sama Tuhan, bukan cerita di sosial media. Doa sama Tuhan. Dan kalau kalian bingung gitu, misalkan doa, kalian juga bisa cerita teman-teman sama teman-teman kalian yang membangun, sama di Cool kalian cerita, sama teman-teman yang ada di GOC kalian bisa cerita. Kadang mungkin kita mikir, kalau gue cerita mereka mah kasih solusinya gitu-gitu mulu, solusinya nggak sesuai sama yang gue inginkan, atau mereka tuh nggak ngertiin gue. Jelas aja mereka nggak akan bisa ngertiin lu teman-teman. Karena kenapa? Karena waktu lu lagi ada masalah, pikiran lu itu waktu itu lagi nggak jernih. Dan justru di pikiran yang nggak jernih kayak gitu, lu tuh butuh orang yang berpikir secara jernih untuk ngasih tahu lu dan untuk ngarahin lu. Berapa lama ini gue pernah ada dalam sebuah masalah gitu, yang menurut gue cukup berat ya, cukup berat gitu. Dan gue bingung gue mesti cerita ke siapa. Akhirnya gue cerita ke Ciklara dan Ko David. Dan semua masukannya ke Ciklara dan Ko David itu bikin gue, kenapa sih lu harus kasih masukan tuh kayak gini? Gue tuh nggak pengen kayak gini, gue nggak pengen lakuin itu gitu loh. Mereka suruh gue sesuatu yang menurut gue nggak mau lakuin. Dan setelah mereka nasihatin gue, justru gue malah nangis. Ya Tuhan, apa gue harus lakuin ini ya? Kalau gue lakuin ini, gue akan kehilangan segala macam lah pokoknya. Dan setelah masalah itu berlalu teman-teman, dan sekarang gue baru sadar dan mikir, ternyata bener, saat itu pikiran gue itu lagi gak jernih. Dan justru itu, gue cerita ke Ciklara dan Ko David, mereka mengarahkan gue pada sesuatu yang benar. Karena pikiran Ciklara dan Ko David waktu itu lagi jernih, dan pikiran gue lagi gak jernih. Jadi kalau kalian lagi ada masalah, jangan cerita di sosial media, tapi ceritalah ke orang-orang yang bisa berpikir dengan jernih, ke orang-orang yang membangun kalian. Ceritalah ke Tuhan lewat doa kalian, karena Tuhan yang akan kirim damai sejahtera buat kalian. Amin. Sama-sama tulis di live chat. Amin. Nah itu beberapa lalu jari kita ya, berapa hal dampak positif, dampak negatif yang kita bisa sampaikan gitu melalui jari kita. Tapi selain dampak negatif, kita juga bisa berdampak positif teman-teman melalui jari kita. Ini yang kedua, sama-sama bilang dampak positif. Jari kita yang kecil ini, sekalipun kecil, di sosial media kita bisa menciptakan sebuah dampak yang positif, baik untuk diri kita maupun untuk orang lain. Apa aja tuh contohnya? Yang pertama, kita bisa pakai jari kita yang kecil ini untuk posting kabar baik teman-teman. Bisa berupa renungan rohani, bisa ayat-ayat Alkitab, bisa kata-kata penguatan. Mungkin kadang kita kayak pikir, aduh gue kayaknya kurang rohani ya kalau kayak ngepost kayak gitu, gue kayaknya kurang bisa. Itu hanya asumsi kalian aja teman-teman. Karena sebenarnya untuk ngeposting sebuah kabar baik, kita bisa pakai cara apapun. Kita bisa package itu dengan cara apapun. Mungkin kita bisa bikin video, kita bisa bikin sebuah desain-desain yang keren. Kita juga bisa repost postingan-postingan yang dari GOC. Kalian nggak pernah tahu kalau repost itu siapa tahu memberkati teman-teman kalian. Kalian nggak pernah tahu kan? Kalian nggak pernah tahu juga kalau siapa tahu repost postingan dari postingan rohani itu juga bisa memberkati orang-orang yang melihatnya. Gitu. Atau kalian juga bisa share link pertemuan cool. Kalian nggak pernah tahu teman-teman. Kalau ternyata teman kalian yang kalian share link itu, bro, ikut yuk hari ini ada komsel nih. Ternyata dia akhirnya ngeklik gitu sama komunitas ini. Dan dia berakar, bertumbuh dan berbuah dan jadi orang yang dahsyat. Hanya karena kalian share link doang, kalian klik doang. Jari kalian yang kecil ini bisa berdampak sangat besar. Kita juga bisa, yang kedua yang kita juga bisa pakai jari kita untuk send perkataan maupun hal-hal yang membangun teman-teman. Kalau ada teman yang lagi sedih, kita kuatin ya. Kalau ada teman yang lagi sedih, kita klikin nih pakai jari kita klikin beliin makanan pakai Grab atau GoFood gitu. Tapi yang bayar teman kita, kan kita nggak klikin doang jari kita. Nggak gitu ya, tetap yang bayar kita dong. Kalau ada teman-teman yang lagi patah semangat, kita semangatin lagi. Karena gue pernah ya teman-teman, gue cerita sedikit. Gue itu jadi lagi ada pernah berapa bulan yang lalu gue itu masuk ke dalam sebuah tim gitu. Dan di dalam tim itu kita lagi mengerjakan sesuatu gitu. Dan waktu lagi ngerjain sesuatu, ada banyak sebenarnya hal-hal yang gue nggak bisa gitu untuk kerjainnya.
Tapi ada satu orang, menurut gue, ini orang nih sangat memberkati gue banget. Jadi waktu gue lagi gak bisa gitu, kayak nanya, ini gimana sih caranya atau gimana, dia selalu kasih tahu gue cara-caranya. Dia selalu kayak bilang, oke mantap Frank, pasti bisa Frank, gitu, semangat Frank, kayak gitu. Kata-kata yang kayak gitu gak tahu kenapa bikin gue jadi semangat dan merasa terberkati gitu. Dan setiap kali gue udah selesai melakukan tugas gue, dan tugas gue sebenarnya masih harus direvisi lagi, dia bilang, thank you ya Frank. Dia selalu bilang, thank you ya Frank, kalau masih harus direvisi lagi. Dan gue gak tahu kenapa kata-kata yang membangun itu bener-bener ngebangun diri gue gitu. Dan begitu memberkati gue, bikin gue jadi semangat untuk ngelakuinnya. Dan gue sungguh terberkati banget sama kehidupan dia. Gitu teman-teman. Jadi melalui jari kita yang kecil ini, kita bisa menghasilkan sebuah dampak yang besar. Kita bisa menghasilkan dampak negatif, tapi kita juga bisa menghasilkan dampak positif. Mana yang kita kira-kira kita mau pilih teman-teman? Sebenarnya itu semua adalah free will kita, kehendak bebas kita untuk memilih. Mungkin ada di antara kalian yang hari ini mikir, gila, gue masih remaja bro, masa gue mau ngapain aja di sosial media mesti mikir-mikir dulu. Aduh, gue mau bebas aja lah bro di sosial media. Bener, sebenarnya itu semua adalah pilihan kalian, dan itu semua terserah kalian. Tapi hari ini gue pengen kasih tahu ke kalian kayak gini. Bukankah kita ini generation of change teman-teman? Bukankah kita ini anak-anak Tuhan? Bukankah seharusnya kita berdampak untuk sekitar kita? Bukankah seharusnya kita berani beda teman-teman? Ya nggak? Karena itu yuk sama-sama kita bawa perubahan lewat sosmed kita. Mungkin kadang kita pikir, aduh followers gue masih sedikit. Aduh, gue kayaknya gak berpengaruh, teman-teman gue gak ada yang merhatiin gue. No. Tetap lakuin itu. Karena kita gak akan pernah tahu dampak sebesar apa yang bisa terjadi sama apa yang kita lakuin di sosial media. Kalian semua gak akan pernah tahu kalau ternyata ada seseorang yang memperhatikan hidup kalian dan menjadikan diri kalian sebagai role model, yang jadiin sosial media kalian sebagai role model gitu. Kan gak akan pernah tahu. Karena itu, ayo kita pasti bisa teman-teman. Ayo, gue berdoa supaya semuanya yang ada di sini boleh pilih untuk berdampak positif. Melalui jari kita ini, yang kecil ini, kita bisa berdampak secara besar lewat sosial media. Amin. Oke, itu aja sharing gue hari ini teman-teman. Dan gue pengen doain kalian sedikit sebentar ya. Kalian boleh angkat kedua tangan kalian hari ini. Tuhan, aku berdoa ya Tuhan buat teman-teman GOC hari ini, biar kiranya mereka boleh jadi influencer-influencernya Tuhan. Biar kiranya melalui sosial media mereka ya Tuhan, mereka bisa berdampak secara luar biasa. Biar apa yang mereka pilih hari ini adalah pilih untuk berdampak secara positif, bukan berdampak negatif. Biar mereka boleh menguatkan teman-teman mereka yang sedang letih lesu, yang tidak memiliki semangat hari ini. Biar lewat sosial media mereka boleh memposting kabar-kabar baik yang daripadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak ya Tuhan. Berkati selalu GOC family, berkati selalu setiap mereka ya Tuhan. Kiranya penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati mereka dalam sekolah mereka, berkati mereka dalam kuliah mereka. Mampukan mereka untuk menyelesaikan semuanya sampai garis akhir ya Tuhan. Mampukan mereka untuk setia ya Tuhan sampai garis akhir. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, so kalian boleh angkat kedua tangan kalian dan kita siapin hati kita untuk terima berkat. Diberkatilah engkau penuh dengan penyertaan Tuhan, penuh dengan perlindungan Tuhan. Terimalah berkat daripada Bapa di sorga melalui putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan yang manis oleh Allah Roh Kudus sekarang dan sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat sama-sama katakan amin. Happy Sunday and God bless you teman-teman semua. Wow, sungguh pesan Tuhan yang sangat dahsyat. Sebelum ibadah berakhir, yuk sama-sama simak pengumuman berikut. Minggu depan tanggal 22 November 2020 akan ada online service seperti biasa jam 10.15 yang akan dipremiere di YouTube GOC Teens. Jangan sampai kelewatan ya teman-teman. Yuk sama-sama ikutan premiernya. Buat teman-teman yang belum ikut virtual call,
Ayo, tunggu apa lagi? Yuk sama-sama saling terhubung dan jangan sampai kita lost contact. Kalian bisa menghubungi nomor yang tertera di layar untuk info lebih lanjut. Dan bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan, kalian bisa scan QR code yang tertera di layar. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Pantengin terus sosial media GOC karena akan ada banyak kejutan menarik di akhir tahun ini. Stay healthy ya GOC family, baik secara jasmani maupun rohani. Happy Sunday guys, see you. And as always, God bless you.